bersama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Dan selawat beramai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga telah kita mendapat syafaatnya. Nah baik, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah dari program Guru Penggerak untuk menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Rinawati, SD Negeri 08 Samsam, TGP Angkatan 10 Kabupaten Siak. Jadi konsep inti dari budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, bagaimana pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, inovatif, dan gotong royong. Nah, miskonsepsi yang selama ini ada dalam pemikiran kita tentang teori kontrol ini sendiri. Kan selama ini kita banyak nih menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Nah, anggapan kita selama ini bahwa ilusi guru itu mengontrol murid, kita ini selalu bisa mengontrol murid. Kemudian, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini yang kita buat, kamu nih selalu kayak gitu. Nah, anggapan kita itu bisa menguatkan karakter anak. Dan berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir ada ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, sekarang kita akan merubah paradigma stimulus respon ini kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tentu berbeda. Jangankan kita guru dan anak. Mungkin pada setiap anak itu kebutuhannya juga berbeda. Semua orang melihat hal itu sama kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dia stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk kita, masing-masing kita yang bisa mengontrol diri kita. Kan seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kan nggak bisa ngatur orang sembarangan kan gitu. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir ada model berpikir ini menang jika menurut stimulus respon. Sedangkan jika menurut realitas atau menurut teori kontrol, model berpikir itu selalu menang. Baik, ibu-ibu semuanya, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa sih arti dari disiplin itu sendiri? Nanti kita
kritis. Itu pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya. Nah, seseorang ini harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hati, berdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang ketiga ada dari Ibu Beverian Program, yaitu di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu semua ada merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang patut kita tiru atau patut kita lakukan dan kita contohkan kepada anak-anak didik kita, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap ataupun semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi kelima ini merupakan kebutuhan dasar. Namanya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang mendasar pada diri masing-masing manusia itu ada 5. Dan yang kelima-limanya ini harus terpenuhi. Bagaimana yang bertahan hidup itu, bagaimana yang kasih sayang dan rasa diterima, tentu semua itu merupakan kebutuhan dari setiap manusia. Ingin dia di tempat sekolahnya atau di tempat kerjanya saling menyayangi, ingin dia bertahan hidup untuk melangsungkan hidup, ingin dia mendapat kebebasan, penguasaan, kesenangan. Cuma penguasaan di sini dalam artian yang positif ya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi kelima-lima ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan oleh diri masing-masing manusia. Nah, semua itu tentunya memiliki motivasi. Apa motivasi dari perilaku manusia? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya, aku datang ke sekolah jam segini lah, nanti aku takut ditegur sama guru kelas sekolah. Nah, itu. Kemudian, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus cuma sekedar mendapat pujian. Oh, ibu itu mantap kali tuh, bisa kasih contoh. Kalaupun karena itu kita datang ke sekolah tepat waktu, itu merupakan motivasi ekstrinsik namanya, motivasi yang datang dari luar. Nah, bagaimana motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang harus kita pegang, yaitu motivasi intrinsik. Tanpa ada imbalan, tanpa ada pujian, kita maksudnya tetap datang gitu tepat waktu, itu namanya tanggung jawab. Jadi kalau masih ingin dipuji, ingin mendapat reward, itu merupakan motivasi yang datang dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sedangkan kita itu seharusnya memiliki motivasi intrinsik tanpa apapun. Tinggal pertanggungjawaban kita aja. Mungkin kita dengan Tuhan. Pertanggungjawaban kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Jadi bukan karena ada kepala sekolah datang kita dalam cepat, bukan karena nanti mau dikasih pujian kita dalam cepat, bukan seperti itu. Tapi kita datang itu memang sudah timingnya datang, memang jam itu jam kerja kita. Nah, itu namanya unsur motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita. Itu yang perlu kita kembangkan. Oke, nah
Kita juga akan berbicara di sini tentang ada namanya hukuman, ada namanya restitusi, ada namanya konsekuensi. Kalau hukuman ini dia sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi ini tentunya pasti terencana, disepakati sesuai peraturan. Jika tidak mematuhi peraturan sekolah, apa konsekuensinya? Jika datang terlambat masuk kelas, apa konsekuensinya? Itu pastinya kan sudah disepakati. Ada nanti namanya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Atau guru ini jadi pemantau terus untuk murid-muridnya. Posisi kontrol. Nah inilah Bapak Ibu guru, kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita ini lebih dominan kemana? Apakah guru sebagai penghukum, ataukah guru sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang paling baik yaitu guru sebagai manajer. Tentunya saya pribadi pernah berada di posisi penghukum, saya pernah juga berada di posisi teman. Kemudian saya juga pernah ada di posisi manajer. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mencontohkan penerapan 5 posisi kontrol. Nanti kita renungkan sendiri, kita berada di mana atau pernah sebagai apa. Tentunya kelima posisi kontrol tadi pasti pernah salah satunya ditempati oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Banyak kita temui kan? Banyak. Pasti ada, sejak seni itu pasti ada yang terjaring tidak menggunakan atribut lengkap. Nah, kalau kita sebagai penghukum, yang kita lakukan misalnya pada anak kita suruh hormat pada bendera selama 1 jam, itu merupakan namanya penghukum. Nah, itu namanya menghukum anak ya kan? Kalau kita beri dia ini, misalnya kita tegur, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu contoh dari kalimat membuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu melakukan itu? Pernah Bu Yuli? Pernah. Ibu sebagai ini dari yang 2 ini dulu, ibu pernah yang di posisi mana ini? Yang membuat rasa bersalah. Oke, Bu Yuli pernah pada membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kita sebagai teman. Sebagai teman, kalimat yang baik ini sebenarnya yang kita ucapkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi kalau untuk teman ini tidak semua anak ini bisa kita perlakukan sebagai teman. Memang ada anak yang memang harus kita beri hukuman, itu memang ada. Cuma hukuman itu pun hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang mempermalukannya. Kemudian kita sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini contoh kalimat yang akan kita berikan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu merupakan pemantau. Oke, inilah posisi yang terbaik, posisi manajer. Posisi manajer ini sebaiknya semua guru lakukan dan semua guru juga harus mulai melatih kesabaran. Karena memang kadang tengok anak yang sudah tiba-tiba berdarah itu kita langsung panik tuh. Nah sebenarnya itu tidak seperti itu menanganinya. Kan kayak gitu kita kan biasanya. Nah dari mulai sekarang saya juga baru belajar ini, baru tahu bahwa kesabaran kita itu memang harus benar-benar ditingkatkan. Kita harus menempati posisi kontrol manajer ini. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu
Jadi pada posisi manajer ini, selain mengingatkan anak, kita juga menemukan solusi. Jadi anak itu diajak untuk menemukan solusi. Jadi dengan menemukan solusi tadi, anak lebih tidak berbuat kesalahan lagi seperti itu. Karena kan kita nanti ada ke materi kesepakatan kelas, kesepakatan itu kan kita buat bersama gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Posisi kontrol apakah aku? Oke, sekarang sepertinya saya tidak perlu jawaban sih. Saya cuma ingin Bapak Ibu guru semua dan saya juga pribadi, saya juga masih belajar ini. Bukan belajar, ini saya lebih dulu mendapat pelajaran dari Bapak Ibu. Inilah tugas saya menyebarkannya kepada Bapak Ibu semua. Kita berada di posisi kontrol mana? Kalau selama ini kita selalu sebagai pengukur, itu merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena pengukur itu pasti sedikit banyaknya mempermalukan anak, kan gitu. Malu di depan teman-teman. Jadi kita sebagai guru ini kita harus menempati posisi kontrol yang baik dengan cara tentunya melatih kesabaran kita untuk lebih ekstra lagi. Namanya guru, apalagi guru SD. Memang harus berulang-ulang, harus selalu menegur, harus selalu menuntut, harus selalu menasihati. Tidak boleh bosan. Berarti dari materi itu yang paling banyak kita lakukan yang manajer itu. Posisi manajer itu memang yang paling banyak kita lakukan karena di situ kita bisa menemukan solusi bersama anak untuk tindakan ataupun kesalahan yang dibuatnya. Dia merenungi kesepakatan mana yang kamu langgar, solusi apa yang kamu lakukan. Itu kita kalau sebagai manajer. Oke, sekarang kita akan bahas keyakinan kelas. Bapak Ibu guru semua punya keyakinan kelas di kelas? Punya? Punya. Oke. Keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan siswa atau Bapak Ibu sendiri yang buat? Bersama ya. Keyakinan kelas ini tentunya harus kita buat bersama dengan siswa. Karena apa? Kalau keyakinan ini kita buat bersama siswa, tentu siswa kan merasa, oh itu yang aku usulkan, itu ide yang aku berikan. Kalau aku langgar kan dia malu sendiri gitu. Itu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaannya, Bu? Apa perbedaannya? Iya. Ada yang bisa memberi sedikit mungkin apanya? Ibu-ibu semua? Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, namanya keyakinan. Keyakinan ini kan kalau menurut saya ini yakin itu lahir dari dalam hati ya kan, dari dalam diri kita. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan ini bisa saja dibuat oleh gurunya. Gurunya bisa membuat sendiri. Kadang-kadang juga, masa ibu itu buat peraturan kayak gitu? Kan kayak gitu. Tapi kalau namanya keyakinan kelas, udah kita sepakati bersama dengan anak. Anak memberikan ide, semua anak jumlah murid yang ada di kelas kita itu memberikan ide. Kita nanti kasih kertas, kita tempel di papan tulis. Ide-ide mana saja, kalau ada ide yang sama, kita copot, kita ambil satu. Nanti kita ambil ringkasan dari ide-ide anak tadi itu. Nah, jadi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, saya rasa lebih baik dilakukan daripada membuat peraturan kelas. Peraturan namanya seperti otoriter, seperti mengatur kan gitu. Kita yang membuat sendiri tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Jadi yang baik kita lakukan yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Mungkin untuk saat ini di tahun ajaran baru kita akan buat keyakinan kelas ini kita sepakati dulu kepada siswa. Misalnya masuk kelas pukul 7.15. Kalau mereka sendiri yang membuat, tentu mereka, ini ide saya ini, saya malu kalau melanggar ini. Seperti itu. Nanti yang kedua misalnya jaga kebersihan kelas. Nah, tentu dia saat membuang sampah, ini aku kemarin yang nyaranin untuk jangan buang sampah. Nah, kan kayak gitu anak ini. Jadi lebih bagus memang kesepakatan. Kesepakatan berarti memang sepakat semua warga dalam kelas itu. Untuk di kelas kita buat saja keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama ini bersifat abstrak. Yang kedua
sebagainya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangankan di kelas ya Bu ya, kami aja sebagai guru penggerak kemarin belajar di SIA itu memang disuruh sebelum belajar itu ada membuat namanya kesepakatan kelas. Jadi datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kebersihan dijaga, kedisiplinan dijaga. Kalau karena itu Bapak Ibu guru tidak boleh merokok di kelas seperti itu. Itu merupakan kesepakatan yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian yang keempat ada sedikit saja agar mudah diingat, namanya jaga kebersihan. Jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang itu jadinya bikin surat ya kan. Jadi singkat saja katanya tapi memiliki arti yang padat. Disiplin, masuklah tepat waktu. Nah, seperti itu aja kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jangan kondisi kelasnya ini misalnya kayak kelas kami itu masih semen. Terus nanti kesepakatan kelasnya harus mulai tiap hari. Tidak cocok, sesuai dengan kondisinya. Jadi kesepakatan yang kita buat ini harus sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi kalau membuat kesepakatan ini semua siswa dan gurunya terlibat. Jangan cuma guru sama 5 orang murid, itu tidak boleh. Harus semua warga kelas. Kita lanjutkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bu merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan pada anak-anak, tetapi gimana ya, dia tidak menyudutkan anak. Cara yang pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi nanti setiap kasus yang dialami oleh anak itu ataupun setiap masalah yang ditimbulkannya, kita kembali menanyakannya kemari, menanyakan keyakinan. Tindakan kamu tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Itu dia pikir sendiri nanti. Enggak Bu, misalnya marah-marah dengan temannya ataupun menduduk-duduk meja karena marah-marah, itu kan berarti apa yang kamu langgar misalnya kan? Oh tidak menghormati Bu, tidak menghormati sesama teman, kayak itu. Jadi nanti setelah kita menanyakan keyakinan ini, dia dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, ini yang menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Nanti ada contoh beberapa cuplikan video yang pernah saya lakukan dengan murid saya. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menstabilkan identitas ini yang pertama ada berbuat salah itu wajar. Nanti kita kalau ngomong sama seperti itu. Tadi Ibu dengar kamu marah-marah, kenapa? Dia cerita lagi begini, gitu kan? Berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak ini. Jangan langsung kita gas terus, kamu juga begini, itu tidak boleh. Jadi kita tanya bagus, begini caranya. Jadi yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Jadi dia terbuka nanti. Begini loh Bu. Dia cerita semuanya. Nah, yang berikutnya kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Mana tindakan dari dia itu yang salah akan kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, nanti kita bertanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu dia marah-marah itu kan punya alasan. Cuma kita kan selama ini yang kita lakukan ini, kenapanya? Kok marah-marahnya kayak gitu? Jadi bertanya itu enggak seperti itu ya kalau menggunakan segitiga restitusi ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena bisa melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi misalnya kayak contoh seorang anak misalnya melakukan tindakan marah-marah nih sama kawannya sampai menggebrak meja. Tentu kita pun harus memberi kata-kata yang tidak langsung tahu boleh kayak gitu, bukan kayak gitu. Nah, jadi kita tanya halus, kemudian nanti kita menyampaikannya sebenarnya kamu bisa ya melakukan lebih dari itu seperti memukul misalnya. Cuma kita kasih bangga dulu sama dia. Kamu ibu kasih jempol karena melakukan tindakan yang lebih ekstrim seperti memukul. Padahal tindakannya tadi sebenarnya sudah salah gitu kan. Cuma kita akan memvalidasi tindakan yang salah ini.
Maksudnya kita kasih dia dulu, jangan kita suruh dia kamu salah kalau kayak gitu. Jadi kita nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Oke, lanjutin. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Inilah dia. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Kalau hanya ingin mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian, itu merupakan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Nah, sementara kita sebagai diri kita sendiri harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam. Memang rasa tanggung jawab kita terhadap tugas, terhadap sekolah kita itu memang kita pegang teguh. Memang kita bertanggung jawabnya lebih ke Tuhan lagi. Saya rasa kalau orang yang bertanggung jawab lebih ke Tuhan itu lebih takut ya kan gitu. Nah, takut sih gimana sih ngomongnya? Kita. Bertanggung jawab kan gitu, karena tujuan kita akhir dari hidup ini yang menghadap Tuhan kan seperti itu. Nah, jadi harus lebih ini. Jadi kalau unsur atau motivasi yang harus kita pegang teguh yaitu motivasi intrinsik tadi. Nah, jadi bagaimana kita menanyakan keyakinan itu kepada anak? Nah, apa keyakinan kelas kita? Nanti disebutkannya itu. Tahu dia kan? Karena kan sudah disepakati bersama tadi. Nanti disebutkannya. Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati? Misalnya saling menghormati, disiplin, jaga kebersihan, datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nanti cerita anak tuh, saya mau bu, teman saya itu nggak terus nyontek. Saya mau bu, teman saya itu buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Mungkin kan dia marah ini karena mungkin waktu itu dia piket, kawannya dibuang sampah sembarangan. Apalagi di kelas kami itu siapa yang piket, memang dia bertanggung jawab satu hari itu, baik untuk papan tulis, baik untuk bersihin kelas. Jadi kalau dia kotor kelasnya memang yang piket yang saya panggil gitu. Jadi tentunya dia kan melaksanakan tanggung jawab itu juga pada teman-temannya, daripada dia yang kena salah nanti kan dijalankannya tugas tadi. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bertanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan. Ini saya ada membuat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas untuk menangani sebuah kasus. Kasus ini yaitu kasus seorang anak yang kemarin pagi itu marah-marah karena tugasnya selalu dicontek oleh teman sebangkunya. Jadi mari Bapak Ibu kita saksikan tayangan video ini. Bluetooth aturannya kan. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bertanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan. Ini saya ada membuat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas untuk menangani sebuah kasus. Kasus ini yaitu kasus seorang anak yang kemarin pagi itu marah-marah karena tugasnya selalu dicontek oleh teman sebangkunya. Jadi mari Bapak Ibu kita saksikan tayangan video ini. Bluetooth aturannya kan.
diskusi yang telah saya lakukan di kelas. Nah, untuk kegiatan akhir dari pada pagi hari ini, bahwa dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita kita, yaitu anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan memiliki perilaku yang bisa dicontoh. Tentunya dari seorang guru harus mampu memberi contoh pula yang baik kepada murid-muridnya agar kelak ia menjadi seorang yang berakhlak dan beretika serta beragama dan bermoral yang baik sesuai cita-cita bersama mencerdaskan anak bangsa. Demikianlah diseminasi pada pagi hari ini. Semoga pemaparan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mari sama-sama kita semangat demi mencerdaskan anak bangsa. Demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Oke, pada pagi hari ini kegiatan kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ataupun disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi, keyakinan kelas yang akan kita buat ini merupakan kesepakatan kita bersama. Mau apa kita untuk kelas kita ini? Misalnya, pagi ini kita ingin suasana kelas itu yang seperti apa? Bukan hanya pagi ini, untuk pagi-pagi berikutnya. Kita pengennya belajar itu dengan cara yang bagaimana? Jadi jika ada kesepakatan antara kita, guru dan teman-teman semuanya, maka pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik, ya right? Oke, kira-kira dari kesepakatan yang akan kita buat, kira-kira kamu pengennya kelas kita ini yang seperti apa? Ada yang bisa memberikan idenya? Ada? Pengennya kelasnya seperti apa? Pengen bagaimana? Biar kita tuh merasa nyaman di kelas kita ini. Gimana? Gimana contohnya? Coba. Pengen kelasnya ya bersih. Oke, tepuk tangan untuk Sentosa. Menginginkan kelasnya ini bersih. Karena kalau kelas sudah bersih, tentunya belajar menjadi nyaman. Ada lagi ide-ide yang lainnya? Ada?
Bisa? Silakan. Siapa yang mau menuliskan ke depan? Yang mau pegang ide tadi boleh. Cepat dulu ya. Ibu tanya di sini nomor 1. Nomor 1. Apa sentosa tadi idenya? Kelas harus bersih. Oke, berikutnya tadi dari siapa? Dino, silakan Dino. Dari Dino. Kamu kan jadi Dino ke atas. Kamu kan jaga ke atas sedikit. Oke, kata si Dino saling menghormati. Berikutnya yang nomor 3 ini dari siapa? Silakan dia. Dia tadi apa idenya? Tidak boleh